50.000 prajurit Rusia dimobilisasi Putin kini sudah berada di zona tempur. Я с Москвы приехал, потому что родственник, и потому что президент обращение делал ко всем. В военкомат я пришел, сказал, мне объяснил военком, военный комиссар, что вы только туда, как приедете в течение 2-3 дней, единоразовую выплату в размере 500 000. Sekitar 80.000 warga Rusia yang dimobilisasi Presiden Vladimir Putin dilaporkan sudah berada di zona operasi khusus. Sekitar 50.000 orang diantaranya berada di zona pertempuran. Hal itu diungkapkan Putin pada pertemuan dengan Gubernur wilayah Tver di Rusia, Igor Rudenya. Kita sekarang memiliki sekitar 50.000 unit tempur. Sisanya belum ambil bagian dalam pertempuran, tetapi ada hingga 80.000 di zona operasi khusus. Sisanya semua di tempat latihan, kata pemimpin Rusia itu seperti dikutip kantor berita Sputnik, Senin 7 November 2022. Pada Kamis 3 November 2022 lalu, Putin memerintahkan pembayaran upah sebesar 195.000 rubel kepada tentara kontrak dan prajurit yang telah dimobilisasi untuk berperang di Ukraina. Kabar tersebut diungkapkan oleh Kremlin. 2 pekan lalu Moskow menyatakan mobilisasi parsial sebanyak 300.000 tentara cadangan Rusia ke Ukraina telah berakhir. Akan tetapi pemerintah negeri Beruang Merah mengakui ada masalah dalam kebijakan tersebut. Putin mengumumkan dekret terkait mobilisasi parsial pasukan Rusia pada 21 September lalu. Dalam pidato kala itu, dia menegaskan bahwa Rusia akan menggunakan semua cara yang tersedia untuk melindungi rakyatnya. Vladimir Putin teken undang-undang napi kejahatan berat bisa dikirim perang ke Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin tak mengendurkan serangan di Ukraina, bahkan akan meningkatkannya. Dia menaikkan undang-undang yang membolehkan narapidana, termasuk yang dihukum karena kasus kejahatan berat, dikirim berperang ke Ukraina melalui mobilisasi militer. Putin pada 21 September lalu memerintahkan mobilisasi militer parsial untuk mengirim setidaknya 300.000 personel ke Ukraina. Dalam pernyataan pada Jumat 4 November 2022, Putin menegaskan Rusia telah merekrut 318.000 personel yang sebagian sudah dikirim ke Ukraina. Putin mengizinkan para napi bisa direkrut menjadi pasukan cadangan. Meski demikian, tak semua napi bisa dikirim. Undang-undang mengecualikan mereka yang dihukum karena pelecehan seksual terhadap anak, pengkhianatan kepada negara, serta mata-mata dan terorisme. Lebih lanjut, Putin menegaskan perang Rusia dengan Ukraina tak bisa dihindari karena Rusia ingin melawan rezim neo-Nazi di Kiev. Memerangi neo-Nazi merupakan salah satu dari 3 tujuan utama Rusia melakukan operasi militer khusus di Ukraina, yakni denazifikasi. Putin memerintahkan pengiriman pasukan pada 24 Februari lalu. Selain memberangus neo-Nazi, operasi itu juga bertujuan melucuti senjata Ukraina untuk demilitarisasi. Pada Kamis 3 November 2022 lalu, Putin memerintahkan pembayaran upah sebesar 195.000 rubel kepada tentara kontrak dan prajurit yang telah dimobilisasi untuk berperang di Ukraina. Kabar tersebut diungkapkan oleh Kremlin. 2 pekan lalu Moskow menyatakan mobilisasi parsial sebanyak 300.000 tentara cadangan Rusia ke Ukraina telah berakhir. Akan tetapi pemerintah negeri Beruang Merah mengakui ada masalah dalam kebijakan tersebut. Putin mengumumkan dekret terkait mobilisasi parsial pasukan Rusia pada 21 September lalu. Dalam pidato kala itu, dia menegaskan bahwa Rusia akan menggunakan semua cara yang tersedia untuk melindungi rakyatnya.
Vladimir Putin teken undang-undang napi kejahatan berat bisa dikirim perang ke Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin tak mengendurkan serangan di Ukraina, bahkan akan meningkatkannya. Dia menaikkan undang-undang yang membolehkan narapidana, termasuk yang dihukum karena kasus kejahatan berat, dikirim berperang ke Ukraina melalui mobilisasi militer. Putin pada 21 September lalu memerintahkan mobilisasi militer parsial untuk mengirim setidaknya 300.000 personel ke Ukraina. Dalam pernyataan pada Jumat 4 November 2022, Putin menegaskan Rusia telah merekrut 318.000 personel yang sebagian sudah dikirim ke Ukraina. Putin mengizinkan para napi bisa direkrut menjadi pasukan cadangan. Meski demikian, tak semua napi bisa dikirim. Undang-undang mengecualikan mereka yang dihukum karena pelecehan seksual terhadap anak, pengkhianatan kepada negara, serta mata-mata dan terorisme. Lebih lanjut, Putin menegaskan perang Rusia dengan Ukraina tak bisa dihindari karena Rusia ingin melawan rezim neo-Nazi di Kiev. Memerangi neo-Nazi merupakan salah satu dari 3 tujuan utama Rusia melakukan operasi militer khusus di Ukraina, yakni denazifikasi. Putin memerintahkan pengiriman pasukan pada 24 Februari lalu. Selain memberangus neo-Nazi, operasi itu juga bertujuan melucuti senjata Ukraina untuk demilitarisasi. Pada Kamis 3 November 2022 lalu, Putin memerintahkan pembayaran upah sebesar 195.000 rubel kepada tentara kontrak dan prajurit yang telah dimobilisasi untuk berperang di Ukraina. Kabar tersebut diungkapkan oleh Kremlin. 2 pekan lalu, Moskow menyatakan mobilisasi parsial sebanyak 300.000 tentara cadangan Rusia ke Ukraina telah berakhir. Akan tetapi pemerintah negeri Beruang Merah mengakui ada masalah dalam kebijakan tersebut. Putin mengumumkan dekret terkait mobilisasi parsial pasukan Rusia pada 21 September lalu. Dalam pidato kala itu, dia menegaskan bahwa Rusia akan menggunakan semua cara yang tersedia untuk melindungi rakyatnya. Vladimir Putin teken undang-undang napi kejahatan berat bisa dikirim perang ke Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin tak mengendurkan serangan di Ukraina, bahkan akan meningkatkannya. Dia menaikkan undang-undang yang membolehkan narapidana, termasuk yang dihukum karena kasus kejahatan berat, dikirim berperang ke Ukraina melalui mobilisasi militer. Putin pada 21 September lalu memerintahkan mobilisasi militer parsial untuk mengirim setidaknya 300.000 personel ke Ukraina. Dalam pernyataan pada Jumat 4 November 2022, Putin menegaskan Rusia telah merekrut 318.000 personel yang sebagian sudah dikirim ke Ukraina. Putin mengizinkan para napi bisa direkrut menjadi pasukan cadangan. Meski demikian, tak semua napi bisa dikirim. Undang-undang mengecualikan mereka yang dihukum karena pelecehan seksual terhadap anak, pengkhianatan kepada negara, serta mata-mata dan terorisme. Lebih lanjut, Putin menegaskan perang Rusia dengan Ukraina tak bisa dihindari karena Rusia ingin melawan rezim neo-Nazi di Kiev. Memerangi neo-Nazi merupakan salah satu dari 3 tujuan utama Rusia melakukan operasi militer khusus di Ukraina, yakni denazifikasi. Putin memerintahkan pengiriman pasukan pada 24 Februari lalu. Selain memberangus neo-Nazi, operasi itu juga bertujuan melucuti senjata Ukraina untuk demilitarisasi.